Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Mencuri di siang bolong, seorang pemuda tertangkap basah pemilik rumah. Jelang pemilu, polisi kejar razia minuman keras oplosan di Merauke. ...340 pengawas distrik Merauke dilantik bertugas mengawasi kecurangan di tempat pemungutan suara. Naas bagi Amir, pemuda berusia 28 tahun ini babak belur dikeroyok warga di jalan belakang gedung olahraga Merauke. Ia tertangkap basah mencuri di salah satu rumah pada siang hari. Hamzah, pemilik rumah saat itu sedang tidur di lantai 2 dan istrinya seorang diri di lantai 1. Pelaku lalu masuk dan menodongkan pisau ke istri Hamzah dan menyuruh menunjukkan tempat menyimpan uang. Tiba-tiba Hamzah bangun dan mereka berteriak maling dan warga lalu berdatangan dan menghakimi Amir. Sekitar jam 12. Jam 12 ya? Iya. Nah saat itu Anda di mana? Saya di sini Pak, duduk di atas aku. Terus? Setelah terdengar suara pencuri, refleks saya keluar ke situ. Adalah di situ sudah dipukul sama suaminya korban itu. Nah, lalu dia mau kabur. Saya tarik ke sini. Saya kunci itu gudang. Nah, istrinya Mbak Devi itu namanya. Dia teriak katanya ditodong dengan badik. Refleks saya geledah tubuhnya itu. Ternyata ketemukan badik di sebelah paha kiri sini. Tapi tidak sempat ambil berapa apa? Tidak sempat? Ambil itu Pak, HP itu? HP dua kalau tidak salah dengan rokok. Rokok ya? Bol yang warna hitam. Oh, warna hitam itu ya? Ya itu. Beruntung polisi datang dan langsung menyelamatkan Amir dari amukan massa. Ia langsung dibawa ke kantor polisi. Polisi menemukan barang bukti 2 telepon genggam yang sempat diambil pelaku. Kebetulan TKP itu pas di depan Masjid Nur Aini Topan. Nah, yang bersangkutan kebetulan untuk kronologisnya duduk di kios sambil ngerokok karena mungkin sudah punya niat memantau situasi kios, kemudian mengambil paksa 2 handphone yang ada di kios. Nah, karena mengambil paksa tersebut, berteriaklah ini korban meminta tolong. Kemudian karena yang bersangkutan juga pelaku melakukan penodongan dengan badik, sehingga pelaku lari dan ketemu sama masyarakat pada saat memang keluar dari sholat duhur di masjid tersebut. Nah, dibantulah masyarakat untuk dilakukan pengamanan atau penangkapan, diserahkan kepada kami. Jadi BB-nya ada 2 handphone, kita bisa lihat, kemudian ada 1 badik yang digunakan untuk menodong tadi. Untuk pelakunya sendiri 1 orang, namanya Amiruddin. Pelakunya berinisial A ya. Berinisial A, umur kurang lebih 29 tahun. Nah, sekarang kami ada lakukan penyidikan itu. Amir saat ini mendekam di Mapolres Merauke Kota. Polisi akan memproses hukum pelaku karena melakukan pencurian dengan kekerasan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kepolisian sektor Merauke Kota menggiatkan razia minuman keras oplosan di Merauke, Papua Selatan. Beberapa kawasan yang didatangi polisi, yakni kawasan Ampera 4, Kuda Mati, dan kawasan Ampera 2. Kawasan ini sudah lama dikenal marak peredaran minuman keras Shopee. Polisi menyita sebanyak 600 botol minuman keras oplosan yang paling digemari masyarakat Merauke. Seluruh minuman keras sudah dikemas rapi dan siap dijual. Penindakan terkait Milo atau miras lokal
Stapong atau Shopee, di mana kurun waktu kurang lebih 2 minggu terakhir di bulan Januari ini kita telah melakukan penindakan 6 TKP di 6 TKP. Kurang lebih TKP-nya ada di 3 tempat, Ampera 4, Ampera 2, dan di Jalan Kemaripa, udah mati. Jadi saya ulangi, untuk TKP-nya Ampera 4, Ampera 2, dan Gang Kemaripa di udah mati. Untuk barang bukti kurang lebih sekitar 660 botol, atau kalau diliterkan 400 liter kurang lebih. Ini di depan rekan-rekan bisa lihat sendiri betapa banyaknya botol. Ini semuanya siap edar atau siap jual. Jadi mereka produksi, kita juga amankan ada beberapa kompor untuk masak, dandang, masih ada sebagian di karung, kita belum kasih keluar, tapi totalnya kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi kami Polsek Merauke Kota menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah Polsek Merauke Kota atau Distrik Merauke untuk kegiatan-kegiatan serupa berupa produksi miras lokal, kemudian penjualan untuk stop, sekali stop. Kami warning beberapa waktu yang lalu untuk tidak lagi jual. Kami akan terus melakukan penindakan. Seluruh minuman keras oplosan itu akan dimusnahkan dan polisi mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi minuman keras karena polisi akan menyita dan menangkap para penjual minuman keras oplosan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura menggelar simulasi pemantapan, pemungutan, dan penghitungan suara pemilu di TPS 25 Lapangan Cigombong, Kelurahan Vim. Simulasi ini diikuti petugas KPPS, pengawas, pemantau, saksi, dan para pemilih, sehingga dibuat mirip dengan situasi saat pencoblosan pada 14 Februari 2024. Petugas KPPS melaksanakan seluruh tahapan pemungutan suara, mulai dari pendaftaran pemilih, penghitungan surat suara sebelum pencoblosan, pemberian surat suara, pencoblosan dan penghitungan suara, hingga terakhir rekapitulasi suara. Tujuan simulasi ini untuk menghitung rata-rata waktu pemungutan suara dan proses penghitungan suara serta rekapitulasi hasil pemilihan. Kami mau coba melakukan simulasi dan bagaimana mereka mau melakukan secara langsung. Menggunakan surat suara berupa surat suara simulasi, sehingga proses yang akan mereka laksanakan pada tanggal 14 nanti 2024 pada saat hari pemungutan suara bisa dilakukan secara tepat dan benar, di mana tata cara untuk pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana yang kami simulasikan hari ini di lapangan Cigombong Kota Raja, khususnya di Kelurahan Vim, Distrik Jayapura, Kota Jayapura. Di sini kami menyampaikan kepada masyarakat untuk melihat bahwa kepada penyelenggara itu kita secara tulus PPD, PPS, sehingga juga ini menjadi bagian daripada pendidikan demokrasi kepada penyelenggara kita, bagaimana melayani pemilih kita pada saat hari H itu secara benar dan ramah kepada pemilih. KPU di sejumlah daerah juga melakukan simulasi yang sama menjelang pemungutan suara. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pemilih, khususnya pemilih pemula tentang proses, tahapan, serta tata cara pemilihan. Simulasi ini juga untuk memastikan kesiapan petugas pemungutan dan penghitungan suara agar seluruh tahapan pemungutan suara berlangsung sesuai dengan prosedur sebenarnya. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.